Yo yo yo, halo halo. Selamat datang di channel Pejuang Day Trading ya. Sebuah channel yang mengedepankan filosofi pejuang day trading gitu ya. Seorang trader yang melakukan aktivitas tradingnya secara harian, baik itu take profit yang akan diambil ataupun resiko SL yang akan diterima gitu ketika kita trade di hari itu. Jadi sebagai seorang day trader, gue pribadi gue sudah mengukur berapa banyak resiko yang akan gua buang ketika gua start trading untuk hari itu dan take profit yang akan gua ambil ketika gua melakukan aktivitas trading, memutuskan untuk membuka posisi baik itu sell ataupun buy pada suatu market. Tapi gue lebih cenderung di trading di gold dan USD CHF. USD CHF merupakan pair favorit gue pribadi gitu ya, dimana di situ gue sudah bisa dibilang gue sudah bisa memahami bagaimana pola trading di USD CHF, peluang-peluang yang bisa muncul dari USD CHF. Walaupun pair ini cenderung lambat gitu ya pergerakannya. Oke, CPI News nanti malam 19.30 untuk hari ini tanggal 11 Juli 2024. Berdasarkan forecast dari Forex Factory, kita diinfokan gitu ya, forecastnya itu ada penurunan 3,1 dibandingkan nilai sebelumnya, previous CPI itu 3,3, artinya ada perubahan penurunan sebesar 0,2. Ya, CPI untuk month to month-nya itu 0,1 lebih besar dari nilai sebelumnya 0,0. Artinya ada pergeseran nih dan ada kontradiktif gitu ya. Kesimpulannya apa Om? Atau poinnya apa Om? Poinnya nggak ada. Untuk CPI News, biasanya ya pola-pola yang terjadi ketika CPI itu gerakannya signifikan satu arah. Jadi kalau misalnya kita melihat ada negatif dari candle, maka kecenderungannya dia akan narik terus ke bawah gitu. Dan kalau misalnya kecenderungannya dia satu candle positif gitu ya di satu time frame, biasanya dia akan meneruskan bullishnya. Kalau untuk CPI biasanya. Jadi pola dari CPI News itu penerusan dari apa ya, momentum yang dibuat dari struktur marketnya kebanyakan gitu. Beberapa CPI yang sudah terjadi polanya itu adalah penerusan. Jadi searah dia. Beda dengan NFP, dia tarik atas tarik bawah baru ke arah yang seharusnya, kasarannya gitu. Jadi hati-hati ketika trade CPI News. Kalian kalau nggak pakai SL bisa langsung nangis tuh, ya. Bisa langsung nangis karena bisa langsung kegulung gitu, ditarik, tarik, tarik, tarik gitu terus. Oke, sebelum video forecast ini dimulai gitu ya, analisa versi gua, minta tolong buat teman-teman yang baru dapat channel ini jangan lupa di subscribe, kemudian nyalain notifikasinya, belnya di bawah situ tuh dipencet aja. Kemudian buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Tetap ngedukung channel ini, jadi gue tetap semangat untuk ngebikin analisa versi gue gitu ya. Ya, semoga analisa atau forecast yang gue sharing gitu ya bisa ngebantu gitu. Jadi insight tambahan buat teman-teman yang sudah melakukan analisa sendiri. Ya anggaplah saran tambahan gitu ya, nggak berguna nggak apa-apa, tapi minimal insight-nya jadi dapet gitu buat teman-teman yang sudah coret-coret chartnya. Nah, CPI News nanti malam 19.30 kita pertama itu ngelihat candle satu hari. Kan CPI itu jam setengah 8 Om, London Season doang. Betul, kita memang mau trade di itu doang gitu. Fungsinya apa Om geser ke daily? Kita hanya perlu ngelihat candle warnanya aja di daily dan ciri-ciri candlenya gitu ya, dan ciri-ciri candle yang perlu dilihat, udah itu doang. Ciri-ciri candle itu gimana ya, ini contohnya bodinya pendek ekornya panjang, ini bodinya panjang ekornya pendek, dan seterusnya, warnanya merah atau hijau, bullish atau bearish. Itu ciri-ciri candlenya, opennya di mana, close-nya di mana, kemudian harga open dengan harga tertingginya itu seberapa jauh, itu akan menentukan power dari time frame yang lebih kecil gitu ya.
Itu kenapa kita melihat candle daily ketika ada news atau kita punya news yang akan terjadi di hari itu. Karena biasanya gitu ya teman-teman, gua ngelihat candle daily itu untuk memastikan arah entry gua itu searah dengan candle daily-nya saat ada news. Karena kecenderungannya jika strukturnya dan bentuk dari candlenya itu memvalidasi arah market, maka di time frame kecilnya gitu ya, kita akan melihat peluang yang akan mungkin bisa dimunculin sama market. Yang kita ngambil contohnya untuk case hari ini, kita akan ambil posisi buy. Ya, kita ambil posisi buy re-entry untuk ngambil peluang yang dikasih ketika pre-CPI dan setelah CPI. CPI sendiri berjalan atau start 19.30. Tapi CPI biasanya 15 menit sebelumnya udah gerakin candle. Jadi hati-hati teman-teman ya. 15 menit sebelum news CPI jangan buka posisi. Kalau kalian mau gambling nggak apa-apa. Resikonya sudah dihitung nggak apa-apa. Hitung-hitung kalau misalnya marketnya searah dengan yang kalian inginkan, jackpot tuh. Ya kan? Tapi kalau enggak ya udah gitu. SL-nya kalian ke hit plus kena SL gap gitu. Jadi SL-nya lebih besar dibandingkan SL yang seharusnya kalian terima. Biasanya gitu. Oke. Setelah kita ngelihat candle daily warna hijau, candle penuh, ekornya sedikit, bullish. Oke, itu kesimpulan dari daily. Maka kita butuh satu time frame lagi untuk melihat pola gitu ya dari candle yang dibentuk di H1. Oke. Ingat mindsetnya di daily kita udah dapat kesimpulan bahwa candlenya bullish, batangnya penuh, ekornya pendek. Oke. Ya, dan candle sebelumnya warnanya bullish juga, hijau, walaupun ada ekor panjang, bodi pendek. Oke. Dan sekarang di H1 gitu ya. Dan sekarang di H1 kita ada melihat pola yang bisa langsung kelihatan di mata. Ini pola yang kelihatan di mata. Ya, ini pola yang kelihatan di mata. Itu kita melihat adanya double bottom yang sudah di breakout. Lah, double bottom yang mana, Om? Ini double bottom. Ya, ini kurang lebih equal low gitu ya. Ekornya apa bagian bawahnya sama panjang, sama rata dan neckline-nya ini sudah dipotong gitu, udah ditembus. Oke. Jadi, strukturnya adalah gitu ya. Strukturnya adalah breakout dan retest sekarang. Dan sekarang kita sudah ngelihat adanya retest. Sudah breakout nih sampai sini dan dia sekarang ke sini, retest. Dan retest marketnya sudah jalan sekarang naik. Ya, ke sini sekarang. Lah katanya mau buy, Om. Iya, betul. Gua rencananya CPI nanti malam buy. Karena apa? Alasannya buy di sini walaupun dia sudah ada kenaikan dan kita udah ketinggalan. Ya bukan ketinggalan ya. Gue pribadi trading pas London US season. Jadi apapun yang terjadi di London gue nggak peduli. Apapun yang terjadi di Asia season gue nggak peduli. Gitu. Karena itu udah jadi history market. Gue tinggal lihat power candle-nya dan juga struktur yang dibuat dari Asia sampai dengan London. Oke, di di H1 kita udah ngeliat polanya double bottom yang sudah di breakout dan sekarang retest gitu ya. Dan sekarang gitu ya. Dan sekarang si gold atau XAUUSD ini sudah breakout, retest dan dia naik, sudah ketemu resisten di sini dan sekarang dia pause. Berhenti. Artinya ada kemungkinan gitu ya. Selama zona ini tidak di breakout sama market, kita akan follow up re-entry buy ketika market turun lagi ke bawah sini untuk kita follow up naik ke atas. Kenapa gue nggak ngambil buy sekarang? SL dan TP-nya itu nggak make sense guys, ya udah nggak masuk gitu teman-teman. Kalau misalnya mau masuk buy sekarang gitu ya, SL-nya itu harus di sini. Tapi TP kalian itu maksimal di sini nih, maksimal TP-nya. Kenapa?
Karena ini resisten yang cukup penting gitu teman-teman. Resisten ini cukup penting yang harus direspek sama market. Artinya ketika market masuk ke zona ini, bisa jadi dia akan ditolak dulu, akan di-reject dulu. Oke? Jadi kalaupun kita nge-buy itu maksimal cuma sampai sini dulu gitu, baru ada penurunan gitu, ada penurunan, baru dia beneran naik. Lah naiknya sampai mana Om? Kan lu mau nge-buy Om. Naiknya sampai mana? Ini di sini. Nih teman-teman ya. Di H1 nih. Kita ngelihat ada ini gitu. Kemudian kalau misalnya kita mau ambil besarnya, ini kan drop base drop nih. Gitu ya. Ini drop base drop nih. Kemudian kalau kita zoom out lagi, ini adalah zona yang cukup kuat gitu. Ini adalah equal low yang sudah di breakout. Kalau misalnya kita extend dari teori supply and demand dan drop base drop struktur, maka kita bisa extend ini ke kanan. Terus sampai ke kanan ya. Terus sampai ke kanan dan ini adalah target dari gold untuk kenaikannya. Tapi kita nggak mungkin expect bahwa marketnya itu tembus langsung naik ke atas sini. Enggak gitu ya. CPI itu nggak gitu polanya. Karena pre CPI itu biasanya marketnya tarik-tarikan dulu naik atas atau naik bawah. Nah, kalau misalnya memang marketnya itu naik gitu ya, dia akan terbatas kenaikannya hanya sampai di area 2392, 95. Ambil liquidity ya di atas ini dan dia akan turun dulu kemudian. Baru kemudian dia beneran naik ke 24. Makanya planning gua nge-buy pas CPI, bukan nge-sell. Kalaupun nge-sell gue di atas, nggak di bawah. Ya, kalaupun nge-sell gue nggak akan nge-sell di sekitaran sini. Gue nge-sellnya di atas sini, dekat-dekat sini 2410, 2420 gitu. Gue nggak akan nge-sell di situ. Tapi kan ini kita baru ngebahas perspektif dari H1, teman-teman ya. Karena time frame entry-nya kita otomatis lebih kecil dari H1. H1 itu kita hanya melihat strukturnya, supply and demand, zona sell, zona buy-nya di mana gitu. Oke. Setelah kita melihat alasannya, kita turun ke time frame entry-nya kita. Minimal time frame entry gua gitu ya. Di M15. Oke. Di M15 kita ngelihat ada apa? Kita zoom ya sampai besar gitu. Dan di sini kita ada ngelihat zona resisten ya di sini, ekstrim dari zona resisten. Dimana kalau kita bicara supply and demand order block, maka ini adalah zona supply yang cukup kuat karena si gold biasanya kalau di London season dia akan respect di area-area support, di area-area sell gitu ya, zona sell dan zona buy-nya. Jadi ada besar kemungkinan dia itu nggak akan tembus ke atas tapi dia reject ke bawah. Nah, reject ke bawahnya itu sampai mana? Gua ngelihat zona potensial buy itu ada di sini. Ya, zona potensial buy-nya itu kita ada di sini satu. Kemudian kalau misalnya ini zonanya kuat gitu ya, zonanya kuat, ini berarti adalah zona buy-nya kita nih, kedua. Ya, nanti tinggal kita turun di time frame yang lebih kecil untuk ngeliat gitu, tembus ke bawah atau enggak. Jadi seandainya ini di sini nahan, maka dia akan naik ke atas. Kalau tembus, gue harapannya dia pause. Kalau tembus ya, tembus ke bawah, berarti gue harapannya dia akan pause di sini, baru dia naik ke atas. Seandainya gue kena SL kayak semalam, gue akan nunggu di area sini untuk gue ngambil buy. Karena ini adalah key level. Ya, key level dari double bottom yang sudah di breakout. Maka ini adalah zona yang paling safety untuk teman-teman entry buy atau gue entry buy. Ini adalah area safety paling paling aman untuk nge-buy. Take profitnya kalau misalnya teman-teman mau kuat gitu ya untuk nahan nggak mau dilepas, kalian bisa maksimal tuh sampai sini. Tapi dengan drama ya, nggak lempeng aja dari bawah sini dia naik ke atas sini, nggak mungkin. Ya, jadi ada dramanya dulu dong.
ya. Jadi ini turun nih misalnya sampai sini tap gitu ya, dia nggak mungkin lurus gitu, ada drama dulu gitu. Baru dia beneran nyampe ke sini dan baru drop. Oke. Jadi gue akan nyari buy dibandingkan nyari sell untuk CPM malam ini. Karena dilihat dari bentukan daily candle, H1 strukturnya, dan di M15 peluangnya itu cukup jelas menurut gua ngambil posisi buy dibandingkan sell. Nah, teman-teman tinggal tentuin resikonya. Kalau misalnya di sini pakai lot 0,05 gitu ya, kena SL, ya berarti di bawah sini, kalau gua pribadi, di sini 0,02 kena SL, ya udah, oke, gitu ya. Kalau seandainya di skemain, kita akan ngebuka posisi di sini nih, kayak gini. Satu ya gitu ya. Take profitnya 1/2 di sini. Karena kita ngejar resisten dan kebetulan pas tuh ngejar resisten. 1/2 tuh di sini. Kalau di sini kena SL misalnya, ya gue akan masuk lagi di bawah sini dengan lot size yang dinaikin gitu dari 0,02 jadi 0,04. Dua posisi. Dua posisinya itu 0,02 dan 0,02 gitu ya. Bukan 0,4 0,4. Nah, gue targetinnya sama nih ke sini gitu. Oke, di sini nih SL gue. Nanti kalau misalnya ini kena SL juga, berarti kan gue udah kena lumayan tuh. Disinilah resiko yang terakhir gue masukin gitu ya. Di sini gue akan buka posisi. Sorry, ini udah ya. Nah, di sini gue akan buka tiga posisi 0,02, 0,02, 0,02 gitu ya untuk ngambil TP1, TP2, TP3. TP1 gue lepas untuk mengkompensasi apa yang gue loss hari ini. Biasanya cukup. Kemudian satu lagi posisi gue ngejar di TP2 ya dengan drama ya kenaikannya pelan-pelan gitu atau kayak gimana nanti. Gue ngejar di TP2. Setelah TP2 hit, SL gue naikin ke break even. Ya, jadi gue sisain satu posisi dan gue biarin running sampai ke TP maksimal, TP3. Gue biasanya begitu untuk pola entry-nya. Teman-teman kalau punya metode entry sendiri dengan manajemen kalian sendiri, lakukan yang paling bagus buat kalian. Jangan samakan gitu ya. Gue rasa untuk CPI News, forecast-nya, analisanya, versi gue adalah gue lebih memilih buy dibandingkan sell. Oke, gue lebih memilih buy dibandingkan sell. Asumsinya adalah ketika market nggak kuat gitu ya di area ini untuk tembus, ada kemungkinan dia turun. Nah disinilah kita akan mencoba untuk re-entry buy. Kemudian kalau misalnya kena SL, gue akan re-entry di sini buy. Karena SL lagi, gue akan re-entry lagi terakhir di sini. Last defense gue untuk re-entry buy. Kalaupun kena SL lagi, ya sudah. Berarti emang hari itu gue SL. Resiko gue hilang gitu ya. Besok lagi tradingnya. Kan trading nggak hari ini doang. Oke? Pesan gue ketika CPI News, jangan pasang lot terlalu besar. Jangan entry buru-buru. Hitung manajemen resikonya kalian, kemudian setup take profitnya kalian sesuai dengan resiko yang sudah kalian tentukan. Jadi, seberapapun kalian trading dalam hari itu, sebagai seorang day trader, kita sudah maksimal secara perhitungan resiko dan take profitnya. Karena kalau misalnya kita main barbar aja gitu ya, resiko yang kita tanggung akan lebih besar dibandingkan profit yang akan kita dapatkan. Jadi teman-teman hati-hati ketika trading pas news. Oke? Hati-hati aja. Karena bisa ketilep, kegulung gitu. Bahaya. Mending ditunda, disabar-sabarin entry-nya, tunggu beneran ada konfirmasi. Baru teman-teman bisa masuk buka posisi buy ataupun sell sesuai dengan kondisi market yang dikasih. Gua rasa itu. Thank you.